Izinkanlah saya mewakili para wisudawan wisudawati membawakan sebuah orasi ilmiah dengan judul Berfilsafat dan Berteologi di Tengah Dunia Dongeng-Dongeng. Pertama-tama, saya mengajak kita sekalian untuk membaca istilah dongeng yang digunakan dalam orasi ini tidak sekadar sebagai cerita-cerita yang tidak benar, tetapi sebagai narasi-narasi yang diciptakan manusia. Istilah dongeng dalam orasi ini merujuk pada kesanggupan manusia untuk membuat dan merumuskan narasi-narasi bagi hidupnya. Produk akbar modernisme adalah manusia menjadi pendongeng ulung. Manusia menjadi pencipta narasi-narasi ulung karena kodratnya sebagai cogito ergo sum, satu-satunya entitas duniawi yang sanggup berpikir. Manusia menciptakan dongeng-dongeng bagi hidupnya dengan merangkai jejaring cerita, menghubungkan jejaring fakta, mengkreasi jejaring ilusi, dan mewacanakan jejaring makna. Sesudah menciptakan dongeng-dongeng, manusia kemudian mengagungkannya sebagai kebenaran-kebenaran dan hidup di balik bayang-bayangnya sebagai realitas hidup. Atau dengan kata lain, manusia hidup dari dongeng-dongeng, oleh dongeng-dongeng, untuk dongeng-dongeng, dan bahkan bergantung pada dongeng-dongeng. Dongeng-dongeng diciptakan demi mewujudkan pelbagai anggota dan kepentingan hidup manusia. Arah agenda dan kepentingan pada masa kini terutama untuk memapankan kekuasaan dan memperbanyak akumulasi finansial baik bagi pribadi, kelompok maupun bersama. Klaim mewujudkan pelbagai agenda dan kepentingan membuat penciptaan dongeng-dongeng mengabaikan prinsip validitas. Konsekuensinya, dongeng-dongeng menjadi wadah untuk membenarkan segala bentuk distorsi sosial, sebab dalam dan melalui dongeng-dongeng mencuat ujaran-ujaran kebencian, kabar-kabar bohong, perundungan siber, provokasi dan agitasi, serta akselerasi propaganda kebohongan. Fenomena-fenomena ini adalah alasan terdalam mengapa generasi milenium ketiga menyebut lingkungan atau dunia di mana mereka berada dan hidup sekarang ini sebagai dunia tipu-tipu. Selain dongeng-dongeng tersebut di atas, ada juga dongeng tentang Pithecanthropus, dongeng tentang Yesus Kristus, dongeng tentang Bukit Sandaran Matahari, dongeng tentang ekonomi pasar bebas, dongeng tentang pergelaran olahraga, dongeng tentang COVID-19, dan yang terkini dongeng tentang perang antar negara, dan ada masih banyak dongeng lainnya. Fakta-fakta ini mengungkapkan bahwa sejarah hidup umat manusia sesungguhnya adalah dialektika dongeng-dongeng. Sebagai sejarah hidup, dalam kurun waktu tertentu, masing-masing dongeng itu dibatinkan sebagai paradigma hidup dan bahkan dianggap sebagai kebenaran-kebenaran, kendati di dalamnya termuat narasi-narasi penderitaan, yaitu penindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang kecil dan lemah, serta orang-orang tersisihkan dan terpinggirkan. Dialektika dongeng-dongeng mengandung arti bahwa semua dongeng bersifat sementara dan relatif. Tidak ada dongeng yang tinggal tetap. Relativisme ini mengatakan bahwa sewaktu-waktu semua dongeng dapat dibedah dalam sebuah diskursus kreatif dan inovatif. Itu berarti setiap dongeng memiliki kemungkinan untuk diverifikasi dan difalsifikasi. Verifikasi untuk mengafirmasi dongeng-dongeng yang sudah ada, sementara falsifikasi untuk menegasi dongeng-dongeng lama, seraya mengkreasi dongeng-dongeng baru yang lebih kuat. Pada titik ini, filsafat dan teologi memainkan perannya. Meskipun demikian, bertolak dari artian dongeng
dalam orasi ini, filsafat sesungguhnya adalah dongeng itu sendiri. Teologi juga adalah dongeng itu sendiri. Dalam kaitan dengan pemahaman ini, sebuah pertanyaan mendasar yang dapat dialamatkan kepada para pencipta filsafat dan teologi pada umumnya dan semua komponen lembaga STFK Ledalero pada khususnya adalah bagaimana berdongeng di tengah dunia yang penuh dengan dongeng-dongeng, atau dengan kata lain, bagaimana berfilsafat dan berteologi di tengah dunia dongeng-dongeng. Filsafat adalah penjaga dongeng dan bukan pelayan dongeng ala abad pertengahan. Sebagai penjaga dongeng, filsafat menguji kevalitan dongeng dengan memverifikasi atau memfalsifikasinya dalam sebuah hermeneutika yang kristis dan sistematis. Untuk itu, memvalidasi setiap dongeng adalah tugas utama filsafat. Di hadapan dongeng-dongeng, pencinta filsafat tidak diajarkan untuk apatis dan masa bodoh, tetapi responsif memvalidasi. Filsafat ini mengandung tendensi anti kemapanan, anti kebenaran, anti status quo, selalu dinamis dan bergerak. Bila pencinta filsafat tidak mampu memvalidasi, sang pencinta sebenarnya mengalami kegagalan dalam berfilsafat. Sokrates menyebut keadaan ini dalam sebuah pernyataan yang cukup populer, yaitu bahwa hidup yang tidak direfleksikan tidak layak untuk dihidupi. Demikian juga lembaga STFK Ledalero sebagai lingkungan yang menumbuhkan kegairahan berfilsafat harus juga membuat para pencinta filsafat seluruh komponennya termasuk outputnya untuk memvalidasi segala realitas hidup, yaitu dongeng-dongeng dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam pengertian ini, para mahasiswa STFK Ledalero menjadi garda terdepan yang mempelopori gerakan untuk memverifikasi dan memfalsifikasi setiap dongeng yang menyusup dan menyebar di tengah-tengah masyarakat. Bila lembaga STFK Ledalero tidak memampukan setiap mahasiswa untuk memvalidasi setiap dongeng secara kritis dan sistematis, lembaga STFK sebenarnya mengalami kegagalan dalam menumbuhkan kegairahan berfilsafat. Teologi sendiri adalah dongeng tentang yang ilahi, yang pada mulanya direduksi sebagai sesuatu yang berasal dari luar, dari barat. Tidak ada teologi-teologi lain selain teologi barat. Yang ada dan yang benar hanya teologi barat. Universalitas dan superioritas teologi barat ini dijumpai secara historis ketika para misionaris pada masa ekspansi penginjilan mencurigai setiap teologi lokal atau dongeng tentang yang ilahi versi masyarakat setempat. Dalam kecurigaan itu, teologi barat secara radikal tidak mempercayai pengudusan serta daya pewayuan. Di era postmodernisme, visi teologi konservatif tersebut mengalami perubahan. Teologi bukan hanya dimengerti sebagai dongeng yang dibawa dari barat, melainkan juga sebuah ikhtiar untuk mencari, menemukan, dan menghidupkan kembali dongeng-dongeng tentang yang ilahi dalam masyarakat lokal. Ikhtiar pencarian ini menghargai setiap dongeng lokal tentang yang ilahi sambil tetap membangun kesetiaan pada teologi barat, terutama dogma-dogmanya. Dengan kata lain, berteologi pada masa sekarang adalah ikhtiar untuk merumuskan dan menjawab pertanyaan Tuhan seperti apa yang dialami masyarakat dalam segala situasi hidup mereka. Tuhan sudah mengatakan dan berbuat apa dalam situasi itu, dan Tuhan mau mengatakan dan melakukan apa terhadap situasi tersebut. STFK Ledalero sebagai lembaga penumbuh kecintaan
terhadap teologi harus memampukan semua pencinta teologi, semua komponennya, termasuk output-outputnya untuk berteologi. Lembaga STFK Ledalero harus mampu mendorong usaha berbasis kajian dan riset untuk menemukan dan menghidupkan kembali dongeng-dongeng lokal tentang yang ilahi sambil tetap membangun sikap kesetiaan pada teologi barat dengan segala dogmanya. Bila lembaga STFK Ledalero gagal mendorong usaha untuk menemukan dan menghidupkan kembali dongeng-dongeng tentang yang ilahi, STFK Ledalero sebenarnya mengalami kegagalan dalam menumbuhkan kecintaan terhadap teologi. Konkretisasi dari tugas filsafat dan teologi tersebut di atas adalah ketika filsafat dan teologi berhadapan dengan dongeng-dongeng, dengan segala narasi penindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang kecil dan lemah, serta orang-orang tersisihkan dan terpinggirkan. Fakta ini menuntut filsafat dengan prinsip validasi yang kritis, membongkar segala bentuk penindasan dan ketidakadilan demi sebuah transformasi hidup. Filsafat membebaskan manusia dari kubangan fatalistik dan penjara ketidaktahuan. Dalam pengertian ini, berfilsafat sesungguhnya mengandung dimensi liberatif, yaitu roh yang menggerakkan kepada pembebasan, seperti kata Karl Marx yang mengkritisi para pemikir pada zamannya, bahwa yang terpenting bukan hanya menafsir dunia, melainkan mengubah dunia. Berhadapan dengan dongeng-dongeng dengan segala narasi penindasan dan ketidakadilan yang sama tersebut, terutama narasi yang mengatasnamakan yang ilahi, teologi berusaha merumuskan dan menjawab pertanyaan Tuhan seperti apa yang dialami oleh orang-orang kecil dan lemah, serta orang-orang tersisihkan dan terpinggirkan. Tuhan sudah mengatakan dan berbuat apa, dan Tuhan mau mengatakan dan melakukan apa terhadap situasi hidup mereka tersebut. Dalam konteks ini, teologi harus mengibarkan bendera transformatifnya untuk membebaskan mereka dari segala narasi penindasan dan ketidakadilan. Titik tolak daya transformatif ini adalah Tuhan peduli terhadap penderitaan manusia dan selalu berkehendak menyelamatkan dan membebaskan manusia. Berpegang pada ajakan ini, bahwa filsafat dan teologi dengan segala tugasnya di hadapan dongeng-dongeng, terutama semua dongeng dengan segala narasi penindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang kecil dan lemah, serta orang-orang tersisihkan dan terpinggirkan, lembaga STFK Ledalero harus menjadi lembaga pendidikan tinggi yang merintis ikhtiar pembebasan dan transformasi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bukan sebaliknya.